Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idina Najasabilina dari kelas 12 IPS 1. Di video kali ini saya ingin menjelaskan dampak pengangguran terhadap perekonomian. Pengangguran atau tunakarya merupakan istilah yang diberikan kepada orang yang tidak bekerja sama sekali atau orang yang sedang mencari pekerjaan. Pengangguran ini tidak terbatas pada orang yang belum bekerja, tetapi dapat termasuk kepada orang-orang yang sedang mencari pekerjaan serta orang yang memiliki pekerjaan namun tidak produktif, sehingga dapat dikategorikan sebagai pengangguran. Menurut Sukirno, pengangguran merupakan jumlah dari tenaga kerja dalam bidang perekonomian yang aktif dalam mencari pekerjaan, tetapi belum berhasil mendapatkan pekerjaan tersebut. Pengangguran ini telah menjadi masalah perekonomian di berbagai negara dan tidak hanya di Indonesia saja. Karena adanya pengangguran, maka tingkat produktivitas serta pendapatan masyarakat berkurang, sehingga terjadilah kemiskinan serta masalah-masalah sosial lainnya. Pengangguran dapat berdampak negatif pada orang itu sendiri serta kepada masyarakat atau lingkungan sekitar. Hal tersebut dikarenakan berkurangnya kesempatan kerja yang dapat disebabkan oleh beberapa sebab diantaranya yaitu: pertama, banyak masyarakat yang telah lulus sarjana, SMA atau SMK maupun SMP yang telah siap kerja tersebut harus bersaing ketat, karena lapangan kerja yang tersedia di negara tersebut tidak begitu banyak. Kedua, teknologi yang semakin maju dapat menggantikan manusia yang sebelumnya melakukan kegiatan produksi secara manual, tetapi mesin dapat menggantikan tenaga manusia yang membuat pekerjaan lebih mudah dan murah. Ketiga, masyarakat atau warga negara tidak memiliki keterampilan tinggi serta tingkat pendidikan yang rendah. Keempat, pemutusan hubungan kerja atau PHK umumnya diberlakukan oleh suatu perusahaan untuk menstabilkan kondisi perusahaan yang saat itu dinilai sedang goyah atau terancam bangkrut. Berikut ini adalah beberapa dampak dari pengangguran. Pertama, meningkatkan angka kriminalitas. Beberapa tindakan seperti pencurian, penipuan, perampokan, bahkan sampai pembunuhan tidak sedikit yang disebabkan oleh faktor ekonomi. Para pelaku kejahatan melakukan hal tersebut karena tidak memiliki penghasilan atau pengangguran. Kedua, dapat menyebabkan kesenjangan kesempatan bekerja, sehingga membuat orang tersebut merasa tidak diberlakukan secara adil. Contohnya yaitu, orang-orang yang memiliki koneksi akan mendapatkan kesempatan bekerja lebih tinggi dibandingkan yang tidak, sehingga dapat memunculkan rasa iri atau orang yang tidak mendapatkan pekerjaan merasa ia tidak diperlakukan dengan adil. Ketiga, pengangguran dapat menyebabkan warga negara berkonflik dengan pemerintah. Konflik warga negara dengan pemerintah ini berupa turunnya rasa kepercayaan, karena pemerintah dianggap tidak mampu membuat lapangan kerja yang baru dan memenuhi kebutuhan pokok warganya, sehingga menyebabkan konflik serta krisis kepercayaan pada pemerintah. Keempat, pengangguran dapat menyebabkan seseorang kehilangan keahlian atau keterampilannya, karena ia sudah terlalu lama tidak menggunakan keterampilannya tersebut. Kelima, pengangguran dapat membuat angka kemiskinan meningkat. Orang yang pengangguran tentu tidak memiliki penghasilan, sehingga membuat orang tersebut susah memenuhi kebutuhan hidupnya, dan membuat angka kemiskinan semakin meningkat. Keenam, pengangguran menyebabkan kondisi politik di suatu negara menjadi tidak stabil. Hal ini dikarenakan pengangguran dapat membawa banyak masalah dan dampak pada lingkungan yang menyebabkan pemerintah saat itu menjadi tidak stabil. Ketujuh, pengangguran dapat menyebabkan meningkatnya konflik rumah tangga. Hal ini dikarenakan pengangguran dapat membuat pendapatan atau penghasilan menjadi berkurang, padahal kebutuhan rumah tangga masih harus dipenuhi setiap hari. Terakhir, pengangguran dapat menyebabkan biaya keuangan suatu negara menjadi membengkak. Hal ini dikarenakan di beberapa negara maju pengangguran tetap mendapatkan santunan dari negara tersebut. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.